Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan At-Taimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi, dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Ayah dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Utsman bin Amir, ibunya bernama Salma binti Sakhor. Beliau mempunyai 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 perempuan. Yang pertama Abdurrahman bin Abi Bakar, yang kedua Abdullah bin Abi Bakar, yang ketiga Muhammad bin Abi Bakar, yang keempat Asma binti Abi Bakar, yang kelima Aisyah binti Abi Bakar, dan yang keenam adalah Ummu Kulthum binti Abi Bakar. Kehidupan setelah masuk Islam. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Utailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mu'alaf. Butuh rujukan, semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah dan juga membutuhkan rujukan. Masuk Islamnya Abu Bakar membuat banyak orang masuk Islam. Beliau membujuk teman-teman dekatnya untuk masuk Islam sehingga banyak teman menerima ajakan tersebut. Abu Bakar digelari nama As-Siddiq karena pada saat perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dilanjutkan dengan perjalanan langit dan segala keajaibannya. Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kisah tersebut kepada penduduk Mekah justru menerima celaan dan menganggap apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah dusta. Saat itulah Abu Bakar muncul dengan berani dan penuh kejujuran membenarkan apa yang Rasulullah alami. Itulah alasan mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, sebab Nabi Muhammad SAW menyaksikan secara langsung kebaikan, keberanian, dan kejujuran Abu Bakar yang ditunjukkan kepada orang banyak. Diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah betul-betul dalam keadaan yang sangat krusial. Pada hari kedua pasca Rasulullah wafat, kaum Ansor berkumpul di Balai Bani Sa'diyah atau Safiqah Bani Sa'diyah dan menghendaki Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah yang kebetulan dari Madinah dan kalangan Ansar sendiri. Pemilihan Abu Bakar dipilih secara musyawarah di kalangan para kaum Ansor dan Muhajirin di Tasifah Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan petunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Usaha pertama Abu Bakar setelah menjadi khalifah yaitu meredam pemberontakan oleh kaum murtad, memberantas nabi-nabi palsu, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar As-Siddiq telah berhasil menorehkan berbagai prestasi meski dalam kurun waktu kepemimpinan yang singkat, memerangi nabi palsu, memperluas wilayah Islam, dan memulai kodifikasi Al-Quran adalah 3 di antara prestasi gemilang sang khalifah.